Setelah 1 bulan menggunakan AirPods generasi 4 ini, aku merasa senyaman itu. Jadi mari kita bahas. Kita bahas secara fisik dulu. Secara fisiknya, itu ada perbedaan antara AirPods versi 3 sama versi 4. Pastinya AirPods Gen 4 ini lebih nyaman dipakainya. Ya, memang aku nggak punya AirPods Gen 3, tapi dari semua review-review YouTuber yang aku tahu, mereka semua bilang, ya lebih baik. Nah, menurutku bentuknya itu bisa bikin lebih nempel di telinga, jadi nggak mudah jatuh. Beda banget sama TWS Redmi-ku yang gampang banget jatuh. Sekarang, sebelah kirinya udah nggak ngeluarin suara sama sekali karena sering jatuh. Jadi AirPod ini nggak masalah banget kalau dipakai sambil jalan. Mau kepala goyang-goyang gimana pun nggak masalah, di telingaku itu nggak pernah jatuh sama sekali. Tetap nempel di telinga. Dipakai lari juga nggak masalah, masih aman di telingaku. Tapi aku nggak tahu ini bakal fit ke telinga kamu atau enggak, karena kan setiap telinga orang itu beda-beda ya. Meskipun udah sefit itu, AirPod ini beberapa kali jatuh. Seringnya itu ketika aku buka hoodie, jadi pas buka hoodie, jatuh AirPodnya. Meskipun beberapa kali AirPod ini jatuh, sampai hari ini semua fungsi dan fiturnya itu masih berjalan dengan baik. Suaranya juga masih oke banget. Kesimpulannya secara desain, AirPod 4 ini sangat cocok di telingaku. Lanjut kita bahas suara yang dihasilkan. Secara suara sebenarnya bagus-bagus aja, tapi kalau dibandingin sama Sony ULT ku, itu beda banget. Dan yang paling ganggu ketika pakai AirPod ini adalah suara dari luar. Ya, aku beli yang nggak ada noise cancellation-nya. Awalnya aku berpikir suara dari luar itu nggak akan sekedengaran itu. Tapi setelah aku mencobanya, kedengaran banget suara dari luar. Ketika aku jalan, suara kendaraan dari luar itu kedengaran banget. Pas di kantin, pas di cafe juga kedengaran banget orang lain ngomong apa. Jadi AirPod 4 ini nggak akan cocok dipakai meeting online di tempat yang rame karena suaranya akan terdistorsi dari luar. Jadi kedengarannya agak kurang fokus suaranya. Ada satu fitur yang paling aku suka dari AirPods 4 ini yaitu spatial audio. Dulu aku mikirnya, apa sih spatial audio? Paling gimmick doang. Tapi setelah menggunakannya, ternyata senyaman itu dan semewah itu suara yang dihasilkan. Spatial audio itu ngebuat suara yang dihasilkan terasa dari sekitar kita, bukan hanya dari AirPod ini. Semacam 3D-nya suara lah. Kerasa banget ini pas noleh, jadi kayak dengar musik live gitu. Tapi tentunya fitur ini lebih kerasa di tempat yang noise-nya kecil. Kalau di tempat yang rame, ya nggak begitu kerasa fitur ini. Waktu aku pakai kerja di perpus, itu suaranya nyaman banget. Tapi memang nggak semua aplikasi itu ngedukung spatial audio. Aku nggak tahu, kalau aku dengerin pakai Spotify, itu kerasa biasa banget suaranya. Tapi pas dengerin pakai YouTube, spatial audionya kerasa banget. Apalagi pakai aplikasi musik yang bawaan Apple, itu kerasa banget spatial audionya. Lanjut kita bahas mic-nya gimana, suara yang direkam hasilnya sebagus apa. Mungkin langsung aja kita tes perekaman suara dari iPod 4. Ini aku posisinya di pinggir jalan. Ada beberapa mobil lewat. Nih, mobil lagi lewat. Gimana noise-nya, kedengaran apa enggak ya? Terus di sini anginnya juga lumayan. Ya, gitu aja. Gimana menurut kamu hasil suaranya? Tes suara dari AirPod 4 ketika dalam kondisi rame. Ini kafenya juga cukup rame. Belakang ada orang, depan juga ada orang. Gimana suaranya ya? Ini rasanya kalau kamu di kafe kayak gini, kalau dengerin musik sih bocor banget ya, bocor banget suara dari luar. Emang lebih bagus beli yang ada noise cancellation-nya ya. Ini dengerin musik atau kalau untuk rapat berat banget ya, dengan suara dari luar sekencang ini kayaknya bakal ngaruh ke fokus sih kalau kalau pakai AirPod 4 yang nggak ada ANC-nya ini. Gimana menurut kamu? Hai, selamat malam. Ini tes suara dari AirPods 4. Eh, Tadi aku juga pakai untuk meeting ya, meeting online. Dan hasilnya cukup bagus. Bagus dalam artian, ya komunikasi itu dalam dua arah, nggak ada sedat sama sekali. Dan suara lawan bicaraku juga terdengar jelas. Dan suaraku juga kelihatannya terdengar jelas oleh lawan bicara. Karena nggak ada sampai apa gitu. Sorry, nggak ada yang sampai kayak gitu. Dan menurutku cukup bagus ya kalau untuk dipakai di ruangan yang dalam ruangan lah, yang dalam ruangan yang nggak ada orang lain, yang tenang seperti ini, seperti di kamar. Nah, itu hasilnya. Untuk di tempat rame ya kedengaran banget noise dari samping-samping, tapi kalau di tempat yang sepi, di tempat yang noise-nya kecil,
ya masih oke banget. Secara mode pengoperasian untuk connect ke device Apple itu mudah banget. Dan AirPod ini seamless banget perpindahannya. Jadi kapanpun ada suara di antara MacBook atau iPhone-ku, ya suaranya bakal masuk ke situ. Kalau aku tekan play di MacBook, ya otomatis pindah ke MacBook. Terus kalau tiba-tiba ada telepon, aku langsung otomatis ngangkat dan suaranya langsung pindah ke AirPod-nya. AirPod ini ada tombol fisik yang harus ditekan untuk pengoperasiannya, atau bahasanya Apple itu pinch, atau artinya mencubit. Tekan sekali buat play atau pause, dua kali untuk next, dan kalau pas nelpon, tekan sekali untuk jawab, dua kali untuk matiin. Dan tekan sekali untuk mute dan unmute. Selanjutnya bahas fitur. Selain spatial audio tadi, ada namanya fitur hearing device. Salah satu fitur hearing device itu ada background sound-nya gitu. Ada banyak pilihan. Aku biasanya pakai yang night, jadi seperti ada suara jangkrik gitu. Lalu ocean untuk dengerin ombak, dan rain ya ketika hujan. Kadang aku nggak dengerin apa-apa di AirPodku, cuma dengerin suara hujan dari AirPod ini. Dan kadang aku juga dengerin lagu dengan background suara hujan, biar buat lebih syahdu dan lebih menyedihkan gitu. Ya tergantung suasana yang ingin aku ciptakan seperti apa. Jadi gimana? Worth it gak AirPod 4 ini? AirPod 4 ini dijual dengan harga 2,5 juta untuk yang tanpa noise cancellation dan 3,5 juta untuk AirPod yang punya fitur noise cancellation. Worth it apa enggaknya? Kalau menurut aku, ini akan sangat worth it kalau kamu punya dua device Apple. Kalau kamu hanya punya satu, kurang worth it karena susah banget buat konekin AirPod ini ke device selain device-nya Apple. Kalau aku hanya ada satu produk Apple, aku akan pilih JBL atau Sony, ya device lainnya yang bisa connect multi-brand. Contohnya Sony ULT Wear-ku yang secara harganya ini mirip banget dengan AirPod 4 yang base model. Sony ULT Wear juga ada fitur multi-point connection yang buat seamless perpindahan audio antar device. Ya, meskipun cuma bisa connect dua device secara bersamaan, tapi device-nya itu bisa beragam banget. Secara suara yang dihasilkan juga lebih oke dan secara pengoperasian itu lebih banyak mode pengoperasiannya. Dan menurutku setelah sebulan memakainya, nanggung nggak sih kalau beli yang base model? Kenapa nggak sekalian beli yang noise cancellation? Kalau beli yang ada fitur noise cancellation-nya kan bisa dipakai meeting online dimanapun ya. Kalau yang versi base model ini, jelas menurutku nggak bisa dipakai meeting di tempat yang cukup banyak noise-nya. Oke, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.